Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 26 Desember 2025. Topik, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani baru di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 2 ayat 13 dan 14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, hari ini Belhan Indonesia sejak tanggal 1 Desember kita sedang merayakan Natal, sebagai peringatan hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus di Betlehem. Malam tanggal 24 Desember secara bersama-sama kita merayakan, dan pada hari ini adalah ibadah merayakan hari lahir Kristus, Tuhan kita. Lahirnya Kristus, jauh-jauh hari sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi yang utama menubuatkan kelahiran Kristus adalah Nabi Yesaya, yang meramalkan kelahiran seorang anak akan lahir dari seorang perawan Maria, dan dinamai Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Nabi Yesaya memberikan banyak nubuat tentang Mesias. Demikian juga dengan Nabi Mika juga menubuatkan tentang tempat kelahirannya di Betlehem, Mika 5 ayat 1. Nabi-nabi lain seperti Zakaria juga menubuatkan kedatangannya, meskipun lebih fokus pada pelayanannya. Artinya kelahiran Mesias, sepertinya bukan cerita ecek-ecek. Kalau satu orang nabi menubuatkan tentang kelahiran Mesias, tentu masih dapat diragukan. Tetapi, nubuat itu bukan hanya Nabi Yesaya saja yang bernubuat. Satu cerita yang tidak kita ketahui akan kelahiran Tuhan Yesus, adalah ada satu kekuatan baru terbangun untuk melepaskan belenggu hidup manusia yang menyakininya. Yesus lahir belum dapat berkata-kata seperti orang dewasa, tetapi kelahirannya sangat ditakuti oleh penguasa di saat itu, yaitu Herodes seorang raja. Herodes yang tidak mengetahui nubuat para nabi, mengesampingkan nubuat tersebut. Akhirnya, nubuat itu menjadi cerita nyata ketika orang Majus datang, mencari tahu tentang kelahiran Mesias hingga ke istana Herodes. Oleh karena kedatangan orang Majus itu ke istana dan bertanya tentang kelahiran Mesias, barulah Raja Herodes terkejut dan merasa tersaingi. Dan Herodes bertanya siapa raja baru lahir itu? Menjawab pertanyaan Herodes, maka orang Majus berkata, bahwa dalam kitab para nabi telah dinubuatkan akan kelahiran seorang raja baru, yang akan menyelamatkan manusia dari penderitaan, dan ia disebut namanya Immanuel. Herodes penuh ketakutan. Yesus lahir ke dunia menyelamatkan manusia dari kerusakan perilaku hidup dan melepaskan mereka dari belenggu dosa. Seorang manusia tidak akan sanggup melepaskan dirinya dari perilaku hidup yang tidak baik dan melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Oleh karena manusia adalah milik Tuhan Allah, Ia datang menyelamatkan milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya banyak tidak mengenalnya, malah mencoba menghambat untuk mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Kelahiran Tuhan Yesus membawa cerita besar pada kepala pemerintahan masa lalu, seperti Herodes dan Pilatus. Bukan hanya pemerintahan saja, tetapi juga para imam dan ahli Taurat. Bila kita perhatikan dalam bacaan Alkitab, bahwa penguasa pada saat itu, para imam dan para ahli Taurat, sepertinya mereka takut kehilangan pengikut atas kehadiran Tuhan Yesus di tengah masyarakat. Makanya mereka mencoba untuk menghambat pengajaran Tuhan Yesus beserta pengikutnya. Karena Tuhan Yesus hadir di tengah masyarakat membawa dampak perbaikan iman, dan membuka pemikiran baru dengan menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat seperti membangkitkan orang mati. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya, tidak akan sanggup. Bersyukurlah kita ada inisiatif Tuhan Allah, untuk menolong kita dari ikatan dosa.
Yesus hadir dalam dunia ini sejak lahir hingga kematiannya di atas bukit Golgota, adalah perjuangan yang tidak mungkin dapat kita lakukan untuk keselamatan hidup kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Allah, sehingga kita dapat menyadari keberdosaan kita dapat menghampiri Tuhan Pencipta kita, dan selanjutnya kita disebut menjadi anak-anak Allah. Saat ini, marilah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami puji dan kami memuliakan-Mu Tuhan, di bumi ini sama seperti di surga. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang sedang membina seseorang untuk menjadi pengikut Kristus. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.